warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Slika, mahasiswi program studi S1 Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang blockchain dan teknologi distributed ledger pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dan Fintech dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Selanjutnya, ada revolusi keuangan untuk membayar lintas batas dan kontrak pintar. Blockchain adalah teknologi revolusioner yang menggunakan jaringan terdesentralisasi untuk mencatat transaksi dengan aman, transparan, dan efisien. Distributed ledger adalah buku besar digital yang memungkinkan data tersimpan di berbagai lokasi tanpa memerlukan otoritas pusat. Teknologi ini menjadi landasan bagi inovasi di berbagai sektor, termasuk keuangan, logistik, dan pemerintahan. Apa sih itu blockchain? Blockchain adalah teknologi buku besar digital terdesentralisasi yang mencatat transaksi dengan aman. Di sini juga terdapat komponen utama. Yang pertama ada blok, yaitu setiap blok berisi data transaksi, hash unik, dan hash dari blok sebelumnya. Kemudian ada rantai blok, yang dimana blok-blok yang terhubung secara berurutan membentuk rantai. Di sini juga terdapat konsensus, yang dimana mekanisme yang digunakan untuk memvalidasi transaksi seperti proof of work atau proof of stake. Di sini juga terdapat fitur utama. Yang pertama itu ada tidak dapat diubah, data yang sudah masuk ke blockchain tidak bisa diubah, kemudian transparansi, semua data di blockchain dapat diakses oleh seluruh peserta jaringan, dan yang terakhir itu ada keamanan, yang dimana menggunakan enkripsi tingkat tinggi untuk melindungi data. Distributed ledger adalah sistem buku besar yang datanya tersebar di seluruh jaringan sehingga setiap peserta memiliki salinan yang sama. Di sini juga terdapat perbedaan dengan sistem tradisional. Yang pertama ada centralized ledger, di mana data dikelola oleh otoritas tunggal, rentan manipulasi, sedangkan distributed ledger ini data tersebar di seluruh jaringan dan mengurangi risiko manipulasi. Di sini juga terdapat manfaat distributed ledger. Yang pertama itu transparan, semua data dapat diaudit. Kemudian ada keamanan, lebih sulit diretas karena data tersebar di banyak tempat, dan efisiensinya itu tidak perlu pihak ketiga untuk memproses data. Blockchain dalam keuangan internasional. Kenapa blockchain itu penting? Karena yang pertama itu mengurangi biaya transaksi internasional karena tidak memerlukan perantara, kemudian mempercepat pengiriman uang antar negara yang biasanya lambat, dan yang terakhir itu adalah memberikan keamanan dan transparansi untuk transaksi lintas negara. Di sini juga terdapat tren adopsi oleh bank global, yang dimana penggunaan blockchain oleh bank besar, bank seperti HSBC, JP Morgan, dan Santander telah mulai memanfaatkan teknologi blockchain untuk memproses pembayaran internasional. Contohnya itu, HSBC menggunakan blockchain untuk menjelaskan transaksi valuta asing pada forex secara otomatis dan lebih cepat. Kemudian penggunaan blockchain dalam pembayaran lintas batas. Yang pertama itu ada proses transaksi, di mana pengiriman transaksi, pengirim memasukkan data transaksi seperti jumlah uang dan alamat tempat penerima. Kemudian melakukan validasi, jaringan blockchain memverifikasi transaksi menggunakan mekanisme konsensus seperti proof of work atau proof of stake. Kemudian dilakukan pencatatan, di mana data transaksi yang telah diverifikasi dicatat di blockchain di dalam blok yang dienkripsi untuk keamanan. Dan yang terakhir itu ada penerimaan dana. Dana langsung diterima oleh penerima di dompet digitalnya tanpa memerlukan perantara. Nah, di sini juga terdapat manfaat utama. Yang pertama itu dalam kecepatannya, transaksi selesai dalam hitungan menit dibandingkan hari. Kemudian dalam efisiensi biaya, biaya transaksi lebih rendah, biasanya kurang dari 1%. Nah, di sini juga terdapat transparansi yang dimana semua transaksi dapat dilacak. Di sini juga terdapat studi kasus pembayar internasional, di mana RippleNet menghubungkan bank untuk transfer uang lintas negara dengan cepat, yaitu menghubungkan bank dari institusi keuangan untuk memproses pembayaran internasional secara cepat, aman, dan hemat biaya. Nah, di sini juga terdapat fitur utamanya, yaitu mendukung mata uang fiat dan digital XRP dan mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan tradisional seperti SWIFT. Dampaknya itu mengurangi waktu pemrosesan transaksi dari hari menjadi detik dan mengurangi biaya transfer internasional. Nah, di sini juga terdapat stablecoins, yaitu menghindari volatilitas mata uang untuk perdagangan internasional, mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang dalam perdagangan internasional. Fitur utamanya itu mata uang digital yang nilainya dipatok ke aset stabil seperti dolar Amerika Serikat atau emas. Contohnya itu USDT, Tether,
USDC, USD Coin, dan mendukung perdagangan global tanpa risiko volatilitas tinggi. Nah, di sini juga ada beberapa dampaknya, yaitu mempermudah transaksi lintas negara dalam perdagangan barang dan jasa, memberikan stabilitas bagi pelaku bisnis internasional yang mengadopsi mata uang digital. Yang terakhir itu ada Stellar, yaitu meningkatkan inklusi keuangan di negara berkembang melalui blockchain, di mana memfasilitasi akses ke layanan keuangan bagi populasi yang tidak terjangkau bank tradisional di negara berkembang. Di sini juga terdapat fitur utama, yaitu blockchain terbuka yang memungkinkan individu dan institusi untuk melakukan pembayaran lintas negara menggunakan Lumen XLM sebagai mata uang perantara, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga keuangan lokal. Dampaknya yaitu meningkatkan akses ke sistem keuangan formal, mempercepat transaksi, dan mengurangi biaya layanan keuangan. Nah, di sini juga terdapat tantangan dalam pembayaran lintas batas. Yang pertama itu karena regulasi yang beragam. Setiap negara memiliki regulasi berbeda untuk mata uang digital, sehingga menyulitkan adopsi global dan kebutuhan untuk mematuhi kebijakan anti pencucian uang dan mengenali nasabah memperlambat proses pembayaran. Yang kedua itu ada keamanan cyber. Di sini itu meski blockchain aman, dompet digital dan bursa sering menjadi target peretasan. Nah, yang terakhir itu ada infrastruktur teknologi yang belum merata, yang di mana negara-negara berkembang menghadapi hambatan dalam mengadopsi teknologi blockchain karena infrastruktur digital yang kurang memadai. Nah, di sini juga terdapat solusi tantangan pembayaran internasional. Yang pertama itu ada harmonisasi regulasi internasional melalui kolaborasi antar pemerintah. Kemudian ada pengembangan protokol keamanan berbasis AI untuk mendeteksi ancaman. Kemudian ada imutabilitas atau tidak dapat diubah. Dan yang terakhir itu ada pengurangan kebutuhan pihak ketiga. Nah, di sini juga ada kontrak pintar. Apa sih itu kontrak pintar? Kontrak pintar itu program yang berjalan di blockchain untuk mengeksekusi perjanjian otomatis, program komputer yang berjalan di atas teknologi blockchain dan dirancang untuk secara otomatis mengeksekusi, mengendalikan, atau mendokumentasikan peristiwa dan tindakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian digital. Di sini juga ada fiturnya. Yang pertama ada otomatisasi proses, yang dimana kontrak pintar otomatis menjalankan perjanjian tanpa memerlukan intervensi manual ketika kondisi terpenuhi. Kemudian ada decentralized, yang dimana berprosesi di jaringan blockchain yang tersebar sehingga tidak tergantung pada satu server pusat. Kemudian ada keamanan tinggi. Data transaksi dan aturan kontrak dienkripsi dan tidak dapat diubah setelah dicatat di blockchain. Yang terakhir itu ada transparansi. Semua pihak yang berpartisipasi dapat melihat ketentuan dan status kontrak secara real-time. Di sini juga ada terdapat cara kerja kontrak pintar. Yang pertama itu penulisan kode program, di mana pihak-pihak yang bertransaksi menentukan syarat dan ketentuan kontrak yang ditulis dalam bentuk kode program menggunakan bahasa pemrograman seperti Solidity atau untuk blockchain Ethereum. Contohnya itu jika X terjadi, maka lakukan Y. Kemudian ada implementasi di blockchain, di mana kode kontrak pintar diunggah dan disimpan di jaringan blockchain yang terdesentralisasi. Setelah dipublikasikan, kontrak tidak dapat diubah atau dimanipulasi. Kemudian ada pemicu eksekusi otomatis, di mana kontrak akan otomatis dieksekusi jika kondisi atau syarat yang ditentukan terpenuhi. Misalnya itu seperti transfer dana dapat dilakukan jika barang telah dikirim dan diterima. Kemudian ada validasi dan verifikasi, di mana jaringan blockchain secara otomatis memverifikasi kondisi dan mencatat setiap transaksi dalam buku besar yang tidak dapat diubah atau immutable ledger. Kemudian ada eksekusi transaksi. Setelah syarat terpenuhi, kontrak akan mengeksekusi tindakan seperti mentransfer dana, mengupdate status dokumen, atau memberikan izin akses tanpa keterlibatan manusia. Kemudian yang terakhir itu ada penyimpanan catatan transaksi, di mana setiap hasil eksekusi kontrak dicatat di blockchain, kemudian dijadikan transparan dan tersedia untuk diverifikasi oleh semua pihak yang berwenang. Apa sih aplikasi kontrak pintar? Kontrak pintar atau smart contract adalah program berbasis blockchain yang berjalan secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi. Mereka memungkinkan transaksi yang aman, transparan, dan tanpa perantara. Kontrak pintar telah diadopsi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko kesalahan manusia.
Di sini juga terdapat poin-poinnya. Yang pertama itu ada manajemen supply chain dalam rantai pasok. Kontrak pintar digunakan untuk melacak pengiriman barang secara otomatis. Kontrak pintar memastikan pembayaran hanya dilakukan jika barang dikirim sesuai jadwal atau spesifikasi yang disepakati. Contohnya itu memastikan bahan baku diterima oleh pabrik sesuai standar sebelum pembayaran otomatis dilakukan. Kemudian ada industri asuransi. Kontrak pintar mempermudah pembayaran klaim asuransi dengan menjalankan proses berdasarkan parameter yang ditentukan, seperti laporan bencana atau dokumen validasi. Contohnya itu, jika terjadi banjir di wilayah tertentu, data diperoleh dari Oracle, klaim asuransi otomatis disetujui tanpa intervensi manual. Yang terakhir itu ada properti dan real estate, di mana membantu dalam transaksi properti secara langsung antara pembeli dan penjual tanpa membutuhkan perantara seperti agen real estate. Kontrak pintar mengatur proses pembayaran, validasi dokumen, hingga transfer kepemilikan secara otomatis. Di sini juga terdapat studi kasus pada kontrak pintar, yaitu beberapa proyek blockchain telah menjadi contoh implementasi sukses kontrak pintar. Platform ini tidak hanya menunjukkan potensi teknologi, tetapi juga membuktikan bahwa aplikasi nyata bisa diintegrasikan dengan dunia bisnis. Yang pertama itu ada Ethereum. Ethereum adalah pionir dalam pengembangan platform kontrak pintar. Memiliki bahasa pemrograman Solidity yang memungkinkan pengembangan membuat berbagai aplikasi terdesentralisasi. Di sini juga terdapat contoh aplikasinya itu seperti crowdfunding berbasis blockchain seperti platform Kickstarter berbasis Ethereum. Kemudian ada Chainlink. Chainlink menyediakan Oracle, yaitu sumber data eksternal yang memungkinkan kontrak pintar mengakses informasi dunia nyata. Misalnya itu, Chainlink menghubungkan kontrak pintar dengan data cuaca, harga saham, atau hasil pertandingan olahraga. Yang tadi itu ada MakerDAO. MakerDAO adalah platform yang mengelola stablecoin DAI menggunakan kontrak pintar untuk menjaga stabilitas nilai DAI terhadap dolar Amerika Serikat melalui sistem jaminan. Yang di sini juga terdapat contoh penerapannya itu pengguna dapat mengunci aset kripto untuk mencetak DAI yang nilainya tetap stabil. Di sini juga terdapat tantangan implementasi kontrak pintar. Meskipun perjanjian implementasi kontrak pintar menghadapi berbagai hambatan, tantangan ini berasal dari aspek teknis, pemahaman pengguna, dan interoperabilitas antar sistem blockchain. Yang pertama ada keterbatasan kode. Kesalahan dalam kode kontrak pintar bisa menyebabkan kerugian finansial besar. Contohnya itu insiden DAO hack pada tahun 2016, di mana kelemahan kode menyebabkan hilangnya dana sekitar 50 juta USD. Kemudian, kurangnya pemahaman pengguna. Banyak pengguna atau institusi tidak sepenuhnya memahami cara kerja kontrak pintar. Hal ini menghambat adopsi teknologi karena kekhawatiran akan risiko keamanan atau ketidakpastian regulasi. Kemudian ada interoperabilitas. Platform blockchain seringkali tidak kompatibel satu sama lain. Misalnya, kontrak pintar di Ethereum tidak dapat langsung digunakan di Binance Smart Chain tanpa alat tambahan. Di sini juga terdapat solusi tantangan pembayaran internasional. Untuk mengatasi tantangan di atas diperlukan upaya kolektif dari pengembangan teknologi, institusi pendidikan, hingga regulator untuk menciptakan ekosistem kontrak pintar yang lebih andal dan dapat diakses oleh semua pihak. Yang pertama itu ada audit kode, pengguna alat pengujian otomatis, dan audit independen untuk mendeteksi bug dalam kontrak pintar sebelum diterapkan. Contohnya itu platform seperti Certik menyediakan layanan audit keamanan kontrak pintar. Kemudian ada pendidikan publik, memberikan literasi tentang teknologi blockchain dan kontrak pintar melalui pelatihan seminar dan kursus online. Institusi pendidikan juga dapat memasukkan teknologi blockchain ke dalam kurikulum resmi. Kemudian yang terakhir ada standar global, yaitu pengembangan standar interoperabilitas untuk berbagai platform blockchain. Contohnya itu proyek seperti Polkadot dan Cosmos bekerja untuk menghubungkan berbagai blockchain dengan cara yang lebih mulus. Di sini juga terdapat kesimpulan dan prospek masa depan, yang dimana teknologi blockchain, khususnya kontrak pintar, meningkatkan efisiensi dalam transaksi lintas batas, manajemen data, dan pelaksanaan kontrak otomatis. Meskipun terdapat tantangan seperti kerentanan kode dan keterbatasan interoperabilitas, solusi seperti audit kode, pendidikan, dan standar global mulai diterapkan. Di sini juga terdapat prospek masa depan. Yang pertama ada inovasi teknologi, di mana kemajuan teknologi seperti penggunaan AI dalam pengembangan kontrak pintar dapat meningkatkan keandalan efisiensi.
Kemudian ada regulasi yang mendukung. Adanya regulasi yang jelas dan mendukung teknologi blockchain akan mempercepat adopsi di berbagai sektor industri. Yang terakhir itu ada transformasi global. Dalam beberapa dekade mendatang, kontrak pintar memiliki potensi untuk mendisrupsi industri seperti keuangan, hukum, dan rantai pasok secara global. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.